Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong dibantu, saudaraku, untuk menekan tombol like dan subscribe-nya. Terima kasih. Antara nafsu, ruh, hati dan akal. Di pembahasan yang pertama ini, Imam Al-Ghazali akan mengungkap perbedaan dan persamaannya. Ketahuilah bahwa keempat nama tersebut ditampilkan sebagai tema dalam pembahasan ini. Para pakar dan ulama besar yang menguasai hal tersebut sangat sedikit, baik mengenai definisi dan maknanya, perbedaan serba-serbinya serta segala hal yang terkait dengannya. Kesalahan dan kekeliruan yang terjadi seringkali diakibatkan ketidakmengertian mereka terhadap istilah tersebut, karena di samping memiliki persamaan, dalam banyak hal juga memiliki perbedaan. Kami akan menjelaskan istilah-istilah tersebut dengan segala serba-serbinya dalam pembahasan ini, sesuai dengan apa yang menjadi tujuan kami. 1. Hati al-qalb. Lafal al-qalb hati, memiliki dua makna, yaitu, pasal pertama, daging yang berbentuk sanubar yang terletak di sisi kiri dada. Dalam bentuknya yang khas di tengahnya daging ini terdapat rongga yang berisi darah hitam yang menjadi sumber ruh dan kehidupan. Namun bukan menjadi tujuan kami membahas bentuk dan bagaimananya daging tersebut secara lahir dalam pembahasan ini. Karena dalam konteks ini tidak berkaitan dengan tujuan keagamaan tetapi menjadi tujuan objek kajian para dokter. Karena hati dalam bentuknya semacam ini terdapat juga pada organ tubuh binatang, bahkan juga terdapat pada mayit. Oleh karena itu, ketika kami menyebut istilah al-qalb dalam pasal ini, yang kami maksudkan bukanlah organ hati yang hanya berbentuk sepotong daging yang tidak berharga. Hati yang merupakan organ tubuh yang berbentuk sepotong daging itu dapat diraba dan dilihat oleh indera manusia. Bahkan dapat pula dilihat oleh binatang. Kedua, sesuatu rohani, yang sangat halus dan bersifat rabani. Hati dalam arti sesuatu yang sangat halus latifah ini, memiliki hubungan dengan hati yang bersifat jasmani. Hati dalam arti kedua inilah merupakan hakikat dan jati diri manusia. Hati dalam arti inilah yang bisa mengetahui, mengenal serta mengerti sesuatu, dan dialah yang menjadi sasaran lawan bicara, yang terbebani hukum-hukum syariat, yang dikenai sanksi, celaan dan yang dituntut tanggung jawabnya. Hati dalam arti ini memiliki hubungan dengan hati yang menjadi organ tubuh jasmani. Namun hubungan antara keduanya sulit diketahui dan cukup membingungkan akal kebanyakan manusia. Karena keterkaitan hubungan itu lebih luas daripada sekadar hubungan kebendaan, jasmaniah, antara sifat dan yang disifati. Antara pengguna alat dengan alat itu sendiri dan lebih luas daripada hubungan antara tempat dengan yang menempati tempat itu. Pembahasan mengenai hal tersebut secara mendalam, kami coba untuk menghindarinya. Karena dua alasan, yaitu, pertama, pembahasan mengenai hal itu secara terperinci dan mendalam berhubungan erat dengan ilmu mukasyafah, terbukanya suatu tabir hati, sehingga perkara yang gaib menjadi terlihat jelas olehnya, sementara hal demikian bukan menjadi pokok bahasan kami dalam kitab ini. Karena yang menjadi objek utama bahasan kami dalam pasal ini adalah yang terkait dengan ilmu-ilmu muamalah. Kedua, pembahasan hal tersebut secara mendalam akan memasuki wilayah pembahasan rahasia ruh dan mengenai yang terakhir ini pun tidak pernah dibahas oleh Rasulullah SAW. Hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah membicarakan rahasia ruh dan esensinya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, muttafaq alaih, dari Ibnu Mas'ud terkait dengan pertanyaan orang Yahudi kepada Nabi SAW mengenai ruh. Mendapat pertanyaan itu Nabi lebih memilih diam tidak memberikan jawaban atas pertanyaan mereka hingga turun ayat. Artinya, dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku. Dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Qs. Al-Isra. 85. Maka yang selain beliau juga tidak patut membicarakannya. Jadi, yang dimaksud ketika kami menyebut istilah al-qalb dalam pembahasan ini kami maksudkan adalah sesuatu yang sangat halus al-latifah, yang bersifat rohaniah sebagaimana telah dijelaskan di atas. Kami bermaksud hanya menyebutkan sifat-sifatnya dan berbagai kondisinya.
bukan mengenai hakikat zatnya, dan inilah yang kami maksudkan dengan ilmu muamalah tersebut. Yang diperlukan dalam ilmu muamalah hanyalah mengetahui sifat-sifat dan berbagai ihwalnya, bukan mengenai esensi dan hakikat zatnya. 2. Ruh. Ar-ruh. Lafal ar-ruh. Ruh juga memiliki dua makna, yaitu: pertama, suatu jenis yang sangat halus jinsun latif, yang bersemayam di dalam rongga hati jasmani. Lalu ruh tersebut menyebar ke seluruh bagian-bagian tubuh melalui bermacam-macam urat yang bercabang-cabang. Menyebarnya aliran ruh ke seluruh tubuh itulah yang menimbulkan adanya cahaya kehidupan, perasaan, penglihatan, pendengaran dan penciuman. Menyebarnya cahaya itu laksana cahaya pelita yang menyebar menerangi seluruh sisi rumah, hingga tak ada bagian yang tak terterangi oleh cahaya. Kehidupan laksana cahaya yang terdapat pada setiap dinding. Sedangkan ruh, ibarat sebuah lentera. Pergerakan dan perjalanan ruh laksana gerakan bias cahaya lentera yang menyebar ke seluruh sisi rumah, sehingga ruangan menjadi terang karenanya. Demikian yang dimaksud ketika para dokter menyebut tentang ruh, ia ibarat asap atau gas halus latif, yang dimatangkan oleh kehangatan hati, hararatul qalb. Penjelasan mengenai hal ini bukan menjadi tujuan kami, tetapi menjadi tujuan para dokter yang berkepentingan melakukan pengobatan jasmani. Adapun yang menjadi tujuan para dokter agama yang mengobati hati lalu mengarahkan menuju kehadirat Tuhan semesta alam, sama sekali tidaklah berhubungan dengan penjelasan substansi ruh semacam itu. Kedua, makna yang kedua adalah sesuatu yang sangat halus al-latifah, dari manusia yang berpotensi untuk dapat mengenal dan mengetahui, al-alimah al-mudrikah, sebagaimana yang telah kami jelaskan dalam pembahasan mengenai salah satu dari makna hati tersebut di atas. Inilah yang dimaksudkan oleh Allah dalam firman-Nya. Artinya, katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku. Qs. Al-Isra 85. Ruh memang merupakan sesuatu yang ajaib, unik dan mengagumkan yang bersifat ketuhanan, Rabbani. Kekuatan akal pikiran dan pemahaman manusia kebanyakan tidak mampu mengetahui hakikatnya. 3. Jiwa. An-nafsu. Kata an-nafsu juga memiliki banyak persamaan di antara beberapa makna, seperti jiwa, nafsu, seksual dan lain sebagainya. Namun dalam kaitannya dalam pembahasan ini, kami batasi pada dua makna, yaitu: pertama, makna yang meliputi kekuatan amarah, emosi dan syahwat yang terdapat dalam diri manusia. Hal ini akan dikaji secara lebih rinci dalam pembahasan berikutnya, karena penggunaan pengertian tersebut banyak digunakan oleh kalangan sufi. Menurut mereka, nafsu merupakan sumber utama yang melahirkan sifat-sifat tercela dalam diri manusia. Oleh sebab itu, mereka menyatakan bahwa nafsu harus diperangi dan dipatahkan. Sebagaimana yang diisyaratkan dalam sabda Rasulullah SAW. Artinya, di antara musuh-musuhmu yang harus lebih diperangi ialah nafsumu yang berada di antara dua lambungmu, kanan kirimu. Hr. Baihaqi. Kedua, an-nafsu, jiwa adalah sesuatu yang sangat halus al-latifah, sebagaimana yang telah kami jelaskan. Pada hakikatnya ia adalah jiwa dan esensi manusia, naf al-insan wa zatihi. Tetapi ia disifati dengan sifat yang berbeda-beda sesuai dengan kondisinya. Ketika jiwa manusia itu tenang, tunduk di bawah kendali perintah Allah dan dapat mengatasi kegoncangan-kegoncangan yang diakibatkan oleh tarikan syahwatnya, maka jiwa, naf, semacam ini dinamakan jiwa yang tenang, an-nafas al-mutmainah. Dalam hal ini, sebagaimana firman Allah SWT. Artinya, hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridainya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku, dan masuklah ke dalam surgaku. Qs. Al-Fajr 27-30. An-nafas nafsu, dalam arti yang pertama, yang tidak baik sebagaimana tersebut di atas, tak dapat dibayangkan akan kembali kepada Allah SWT. Karena ia menjauh dari Allah dan menjadi bersekutu dengan setan. Apabila ketenangan jiwa itu tidak sempurna, selalu gelisah karena melakukan perlawanan dan berseberangan dengan gejolak syahwatnya. Jiwa semacam ini
dinamakan jiwa yang selalu mengecam an-nafs al-lawamah. Ia mengecam setiap pelanggaran dan kelalaian mengabdi dan beribadah kepada Allah SWT. Allah SWT berfirman. Artinya, dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri. Qs. Al-Qiyamah 2. Apabila jiwa itu membiarkan pengembaraan syahwatnya tanpa melakukan perlawanan dan tunduk pada bisikan setan, maka jiwa semacam ini dinamakan nafsu amarah an-nafs al-amarah, nafsu yang selalu mengajak pada kejahatan. Allah SWT berfirman menceritakan mengenai Nabi Yusuf dan istri Al-Aziz Raja Mesir. Artinya, dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Qs. Yusuf 53. Dapat pula dikatakan bahwa nafsu amarah adalah nafsu dalam arti yang pertama sebagaimana di atas. Dengan demikian, maka an-nafsu dalam arti yang pertama adalah nafsu an-nafsu, yang tercela. Sementara an-nafsu dalam arti kedua adalah an-nafsu yang terpuji. Karena ia merupakan jati diri dan hakikat manusia yang dapat mengenal Allah SWT, dan segala yang maklum makhluk ciptaan Allah SWT. 4. Akal. Al-akli. Akal al-akli ini juga memiliki beberapa persamaan arti yang berbeda-beda, sebagaimana yang telah kami jelaskan dalam kitab Al-Ilmu. Dan dalam konteks pembahasan ini kami membatasi dalam dua makna, yaitu: pertama, al-akli diartikan sebagai sebuah pengetahuan tentang hakikat sesuatu. Ia menjadi sebuah ibarat dari sifat dari ilmu yang bertempat di hati. Kedua, al-akli diartikan sebagai sebuah kemampuan yang memiliki manusia untuk menyerap ilmu pengetahuan. Ini berarti bahwa ia adalah hati al-qalbu itu sendiri, yaitu al-latifah sebagaimana tersebut di atas. Kita tahu bahwa dalam diri setiap orang yang berpengetahuan terdapat sebuah tempat, ruang, di mana ilmu itu merupakan sifat yang melekat pada tempat tersebut. Sekalipun ilmu pengetahuan itu tidak identik dengan tempat, ruang, yang menampungnya. Al-akli bisa juga dimaksudkan sebagai sifat yang melekat dalam diri seseorang yang berpotensi untuk menyerap dan menangkap ilmu pengetahuan. Inilah kiranya yang dimaksudkan oleh sabda Rasulullah SAW. Artinya, makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah SWT adalah akal. Sesungguhnya ilmu pengetahuan itu merupakan sesuatu yang bersifat aksiden, yang tidak bisa digambarkan sebagai makhluk pertama. Karena sebelumnya tentu terdapat tempat yang diciptakan sebagai wadah dari ilmu itu, atau setidaknya adanya bersamaan dengannya. Sekalipun tidak terjadi bahwa perintah hitap terhadap akal itu bersamaan dengan terjadinya akal itu sendiri. Dalam sebuah hadis qudsi disebutkan bahwa Allah SWT berfirman kepada akal, menghadaplah. Maka ia menghadap. Lalu diperintahkan pula padanya, pergilah. Maka ia pun pergi. Dengan demikian menjadi jelas terbuka bagi Anda mengenai adanya makna-makna dari empat kata tersebut, yaitu hati jasmani al-qalbu al-jasmani, ruh jasmani ar-ruh al-jasmani, nafsu syahwat, dan ilmu pengetahuan al-akli. Inilah empat makna dari empat kata. Sedangkan makna yang kelima ialah al-latifah, al-alimah, al-mudrikah. Sesuatu yang sangat halus dan tidak kasat mata yang berpotensi untuk mengenal dan mengetahui yang terdapat dalam diri manusia. Jadi, demikianlah empat kata di atas memiliki 5 makna, dan masing-masing lafal memiliki 2 makna. Perbedaan-perbedaan istilah lafal-lafal tersebut membuat kebanyakan ulama menjadi kabur dan kurang mengerti dalam mengartikan dan menggunakannya secara tepat. Perhatikanlah ketika mereka berbicara tentang al-khawatir, berbagai goresan atau detak hati, pikiran yang melintas dalam hati. Mereka mengatakan, ini goresan akal pikiran, hatir al-akli. Ini goresan ruh, hatir ar-ruh. Ini goresan hati, hatir al-qalbu. Ini goresan jiwa, hatir an-nafas. Mereka kurang mengerti perbedaan-perbedaan dari beberapa istilah-istilah tersebut. Untuk menyingkap tabir ketidakjelasan persoalan itu,
Akan kami jelaskan beberapa makna istilah-istilah dimaksud sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ketika Al-Quran dan hadis menyebutkan istilah al-qalbu, maka makna yang dimaksud sesuatu yang membuat manusia sadar dan dapat mengetahui hakikat sesuatu. Inilah yang seringkali dianalogikan dengan hati al-qalbu, yang bersemayam di dalam dada. Karena hati dalam makna pertama, al-latifah, dengan hati jasmani memiliki hubungan yang sangat khusus. Hati dalam makna yang pertama, al-latifah, sekalipun berhubungan dengan seluruh kerja anggota tubuh. Namun ia berhubungan atau berada di bawah komando hati al-qalbu. Maka ia, hati, ibarat tempat bagi al-latifah. Sebagai kerajaan dunia, sekaligus tempat persembunyiannya. Oleh karena itu, Sahal Tustari mengibaratkan hati al-qalb, laksana singgasana Raja al-Arsi, dan dada sebagai tahta al-Kursi, baginya. Sahal Tustari berkata, hati adalah al-Arsi, singgasana, dan dada adalah al-Kursi, tahta. Tetapi jangan dipersepsikan bahwa yang dimaksudkan oleh Sahal itu adalah arasy Allah dan kursinya, sebab yang demikian itu adalah mustahil. Namun yang dimaksudkan oleh Tustari adalah bahwa hati merupakan pusat kerajaan dalam diri manusia, sebagai sentral atau saluran pertama di dalam mengatur dan menggerakkannya. Hati dan dada bagi manusia jika dinisbatkan dengannya, ibarat arasy dan kursi baginya. Akan tetapi perumpamaan seperti itu tidak benar, melainkan beberapa segi saja. Dan penjelasan semacam itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi tujuan kami dalam pembahasan ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat.